Wadi ini akan menjadi Chow of Laner juga. Iya, bisa jadi. Karena mereka benar-benar mau meminimalisir pilihan tank untuk Genflix Arrow Wolf. Mereka memaksa cowoknya ya udah pokoknya kita paksa mereka untuk cow tank aja gitu loh. Dan kali ini Hellcat yang dibuang oleh Genflix Arrow Wolf karena mereka ngelihat juga kemarin bisa dibilang kayak Hellcat ini menjadi salah satu jungler yang cukup berbahaya juga di early phase-nya Bude. Ya, dua assassin dari RQC itu bakal serem banget sih untuk Genflix Arrow Wolf. Kalau mereka mau bermain MM nantinya untuk ke arah lini belakang, RQC di sisi lain membuang lagi pool untuk sebuah hero dari core-nya yaitu Mars, Roger. Yang kita tahu juga sebenarnya Mars ini permainannya juga licin banget sebenarnya ketika kalau dia mau main assassin, ketika dia mau main MM pun Yisun Shin dia juga bisa terbilang cukup kuat juga 75% win rate-nya dimainkan 4 kali Bude. Ya Yisun Shin masih terbuka untuk Genflix Arrow, tapi di sini ada Link yang akan sulit tentunya buat Yisun Shin. Karena bisa aja langsung Linknya lompat ke belakang kan berapa juga. Makanya, apalagi linknya Albert. Licin banget Bude. Dan Harari ternyata yang mengamankan Yisun Shin-nya. Bener-bener gak mau dilepas ke arah Mars loh. Marsnya bener-bener bisa dibilang apa ya. Ya udahlah hero poolnya kita ambil aja semuanya. Dengan adanya Link, dengan adanya Mars, Rogernya kita buang. Dan ini bakal sedikit sulit untuk Genflix Arrow Wolf. Mereka langsung shadow pick ke arah Ruby. Yang bisa dibilang kayak dia punya life cukup kencang, dia punya stun juga, crowd control juga cukup bagus dari seorang Ruby. Bersama Cloud ternyata Bude. Wow, ini dia Genflix Arrow ternyata membawa satu yang baru. Cloud udah pernah dipakai oleh Mars sekali dan itu masih menang. 100% win rate. 100%. Sekali dipakai 100% win rate. Dan Genflix Arrow Wolf, offlanernya sangat kuat di sini. Ada Ruby juga. Bisa kita bilang dengan life steal yang sangat tinggi. Kencang banget Bude. Kencang banget. Dan dia tinggal ya udah nge-spam skill aja di area offlane. Dia nggak butuh bantuan dari siapapun pun bisa bertahan. Iya, dari sih mereka benar-benar harus ada NOD atau enggak setidaknya si Halbert sih. Karena ini ada dua hero yang bisa ngeregen yaitu Ruby dan juga Tamus. Jadi mereka harus berhati-hati siapapun yang mendekat atau berada di lini paling depan setidaknya harus mensikir ke arah NOD gitu. Tapi Kagura, ini Kagura Lemon kah? Aku mau lihat. Aku dari kemarin tahu nggak sih pengen nungguin Kagura Lemon. Ih, Kagura Lemon legendary ini dari season pertama. Pasti ini yang lagi nonton jangan lupa like. Kagura Lemon. Like for Kagura Lemon. Katanya auto win kalau misalnya kata netizen. Wow. Kalau kata netizen kan gitu. Kemarin baru aja ditanyain sama KB kan. Dan ternyata dikeluarin ini Kaguranya dari Lemon. Langsung aja teman-teman semua dibanjirin kolom komentarnya. Betul. Hashtag Diva RRQ, hashtag Lemon Kagura atau hashtag Rising Wolf. Iya, untuk Genflix Arrow dan yang masih jangan lupa untuk kasih like sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman. Jangan lupa di-share ke grup WhatsApp keluarga, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Nge-spam aja, nge-spam. Dan yang pastinya kali ini kita akan memasuki ke game yang pertama adalah Genflix Arrow dan juga RQ Hoshi. Di sini udah terlihat Tamus yang akan dimainkan Watt, cowoknya untuk Fredo, Valid dimainkan oleh Clay, dan juga ada Ruby untuk Linasmi dan Marsnya akan memakai Cloud. Dan di sini RQ ini Albert dengan Lingvin dengan Jawhead, Lemon dengan Kagura, Sin dengan Yisun Shin dan R7 dengan Yuzongnya. Ini hero-hero yang memang mereka banget. Comfortable hero dari para player di Land of Down dari game yang pertama antara RRQ Hoshi dan Genflix Arrow. Siapa yang akan menjadi pemenang di game yang pertama? Kita akan saksikan bersama-sama dan semuanya sudah menuju ke arah lini tengah. Dari Genflix Arrow mereka mau menangin tengahnya. Iya kali ini dan di area atas ternyata R7 yang akan mungkin tadi bareng sama dengan Jawheadnya ya. Kali ini dari seorang Finn dan Fredo di sini akan memainkan Chow Tank-nya. Oke, Selgia Mogi dari seorang Lemon di area mid. Gila aku tuh kayak excited banget lihat Kagura Lemon. Udah berapa tahun gak lihat nih ya? Kayaknya sempat pakai season lalu. Hey, tapi ini dia Lemon dan juga Finn hadirlah. Albert ada satu split lagi dan dia mendapatkan first blood-nya. Terlalu jauh Fredo bermain dengan adanya flicker walaupun dia bisa kabur tapi itu gak akan lama karena di sini ada Albert dengan Link. Dia bisa ngejar kemanapun dan Clay seorang diri mencoba untuk mengganggu ke arah global milik RQ Hoshi. Iya, hati-hati dari seorang Clay. Kali ini flicker udah mulai digunakan hanya untuk pulang saja, nggak mau terlalu memaksakan juga. Mungkin tadi Fredo-nya juga nggak nyangka tiba-tiba Albert mulai datang juga ya bersama dengan seorang Finn tadi di kali ini. Oke, Wattnya sudah mulai masuk. Tapi hanya mengganggu jungle aja nih dimiliki sama Albert. Memang sebenarnya di 3 menit pertama ya tugasnya dari seorang mid laner dan juga side laner adalah menggangguin jungle milik
oponen lawan, tim lawannya. Ya itu bisa jadi ini banget sih, buying time untuk Betul. ngelama-lamain kan. Karena selama menambah orang di jungle, tapi ternyata di area tengah sudah dipanis satu player lagi dari Gentrix Arrowwolf. Betul sekali, Clay di mulai tumbang. Setelah adanya grup yang dilakukan oleh tim RRQ, 3 member langsung menjaga Albert. Karena mereka tahu sebenarnya tadi jungle-nya dirusuh, Albertnya juga harus buying time lagi kan. Kali ini Vin udah mulai menjaga di sisi jungle dari tim Gentrix Arrowwolf, udah mulai dibalikan keadaannya kan enggak. Karena dari seorang Vin harus berhati-hati, dia sendirian juga. Teman-temannya juga lagi sibuk di bawah. Nah, ini Albert lagi coba ngambil. Mau Vendetnya dikeluarin tapi belum cukup. Belum ada damage di arah belakang. Mereka terlalu terlambat. Belum ada Wave Dragon. Albert masih selamat dan kabur dari gemburan Gentrix Arrowwolf. Agak sedikit mengejutkan juga ya di sini di area bawah. Gak dikasih gold buff-nya secara gratis. Gangguin. Iya, tapi ternyata Blazing Duet mulai di pop up. Tapi hanya mencicil ke arah seorang Lemon. Dan bahkan Vinnya juga tadi mulai diganggu oleh seorang Fredo. Belum level 4 dari kedua set lanernya. Dan dia harus berhati-hati juga. Vinnya benar-benar kasih vision habis-habisan ke arah Kihoshi. Benar-benar coba untuk ngejagain semua buff dan jungle yang dimiliki. Tapi kali ini lihat Sogi Moge udah mulai dilakukan oleh seorang Lemon. Tapi hanya mundur saja dari seorang Mars. Tidak mau terlalu memaksakan juga sepertinya. R7 udah mulai datang kali ini dengan Black Dragon Form. Hanya untuk mundur karena Fredo-nya meskipun belum level 4 tapi dia terpaut cukup jauh dengan teman-temannya. Iya, ada satu kill terhadap Vin dipanis sendirian di arah ujung. Damage dari Clay sudah harus diperhitungkan. Ini early yang sangat menyakitkan juga dari Gentrix Arrowwolf. Mereka mulai maju menginvasi jungle milik RRQ. Si Wave Dragon munculkan Albert tapi follow up-nya gak bisa untuk mengikutinya. Gentrix Arrowwolf initiate retreat sekarang juga. Iya, mereka gak mau terlalu maksain karena juga ada pergerakan dari teman-teman RQ Hoshi tadi dipaksa untuk ngereset buff-nya aja. Ini bakalan baik time lagi dari seorang Albert-nya. Dan Genflix mereka langsung melakukan inisiasi ke turtle mereka yang pertama dijagain sama Rinasmi. Rinasmi benar-benar nge-zoning out pergerakan dari temannya kita. Tapi ternyata lihat ejector dan ternyata berhasil diamankan oleh Genflix Arrowwolf. Yap, Unstoppable juga sudah dikeluarkan oleh Vin dan rupanya dia nggak bisa bertahan. Teman-temannya belum siap untuk berperang, nggak bisa untuk melakukan sesuatu. Rinasmi kali ini nggak bisa mundur karena sudah ada Tempest of Blade yang dibuka sama Albert. Pelan tapi pasti ya dari seorang Albert untuk mengejar ketertinggalannya sebenarnya. Yes, pelan tapi pasti menuju ke area tengah, fokus dari RRQ Hoshi. Mereka saling membalas satu sama lain. Kalau kita lihat dari perbedaan network pun nggak terlalu jauh, hanya 500 perbedaannya. Dan dari seorang Albert kayaknya sepertinya bakal coba untuk ngambil ke arah Endless Battle terlebih dahulu. Kagura yang kali ini udah punya sepatu untuk Magic Penetration. Dan kali ini Dave Fredo agak sedikit mundur sepertinya. Karena pergerakan dari tim RRQ langsung apa ya, bisa dibilang kayak mereka langsung bermain objektif dengan cukup cepat Bude. Ya, objektif gaming fokus ke area turret nggak bisa cuma mengandalkan point kill dan melaju ke area tengah. Kali ini Albert dalam bahaya. Wave Dragon Albert mencoba kabur dengan ada Tempest of Blade. Fredo mengejar, ingin mendapatkan point killnya tapi tak bisa, malahan Clay yang berada di belakang harus tumbang. Vin mencoba untuk kaburan, gak punya flicker, gak ada resource lagi untuk kabur dari Gentrix Arrowwolf. Pertukaran antara Vin dan juga Clay. Iya, 1 untuk 1 tapi lebih baik daripada Albertnya yang ke pick off ya. Lebih baik ya nggak apa-apa. Ditukarkan oleh seorang Jauhead kali ini. Dan dari seorang Sin pun masih cukup berfokus untuk dapetin banyak space banget Bude di area atas. Biar dapetin semua farmingannya, di arah late game-nya ini bakal lebih strong lagi untuk RRQ Hoshi. Fredo-nya sih udah fokus banget karena Albert ngeliat Albert, langsung pokoknya tendanganku khusus untuk Albert. Akan kusimpan. Iya, jadi si Fredo ngeliatin terus di area tengahnya mulai lagi. Lihat, kali ini Albertnya ternyata tidak mau meninggalkan begitu saja, Clay-nya langsung di pick off Bude. Ya ini ketika RRQ melihat ada kesempatan, mereka nggak akan melepaskan itu. Fokus terus-terusan nge-press semua laning yang dimiliki oleh Genflix. Dan mereka nggak perlu memikirkan di area bottom lane-nya. R7 bisa mandiri banget di area bawah, tapi di depan apa benar mengenai 2 player sekaligus dari tim RRQ. Hoshi Lemon begitu low, tinggal 1 bar HP. Mencoba untuk bertahan, ini yang terus dikeluarkan. Dan Vin mencoba untuk menyelamatkan Lemon, tapi pun tak bisa. 2 player sudah di pick up oleh Gentrix Arrowwolf. 1 untuk 1. Dan itu amal vendetnya benar-benar ngebikin lini belakang dari RRQ Hoshi. Sedikit kewalahan, mereka lebih memfokuskan untuk area turtle, bukan ke area untuk ngebantuin 2 temannya. Iya, tapi kali ini terkena stun dari seorang Albert. Dan Tempest of Blade harus dibuka. Vinia masih mencoba untuk menahan dan mengcover seorang Albert. Mars maju dengan Blazing Duet, tapi tidak mengenai Albert di sana. Masih berlanjut Mo
dan R7. Oh, tipis banget, Black Bude. Dragon kabur-kaburan tak bisa untuk menahan semua damage dari Genflix Aerowolf. Iya, tapi sebenarnya tadi yang memang dilakukan oleh Lemon dan juga Finn sebenarnya buying time ke arah objektif turtle yang diamankan sama Arkehosi sih. Mungkin tapi terlalu lama aja kali ya. Ya, memang belum bisa untuk nge-clear turtle secepat Iya. itu. Dan kali ini Albert fokus ke area bottom lane. Albert harus berhati-hati. Tempest Goblin sudah dikeluarkan. Albert Super Supriyadi begitu low. Albert memilih untuk melipir kabur. Dan gak ada yang terpick off di area bawah. Malah yang di area atas. Dari tim Genflix Arrow fokus untuk mendapat satu turret. Saga dari seorang Lemon disitu langsung menumbangkan satu orang. Clay-nya tumbang tapi Sin-nya juga harus tumbang. Bude kalian sebelum mulai datang. Oke, dengan Regentalnya tapi ternyata dari seorang Rinasmi gak mau terlalu memaksakan. Harus mundur saja. Karena dari seorang Rinasmi juga udah gak punya I'm offended Bude. Ya harus menunggu untuk timing yang tepat. Tapi yang offended cooldownnya nggak terlalu lama. Iya. Maju lagi ke area tengah sudah di-eject Fredo. dari Finn-nya. Fredo masih bisa untuk kabur-kaburan. Bermain dengan sangat apik di area atas. Lemon. Bisa bertahan di saat teman-temannya di area belakang memilih untuk berperang. Apa itu sudah dikeluarkan. Black Dragon Form mengejar ke arah lini belakangnya. Dan Mars ternyata masih bisa kabur. Masih bisa selamat dengan Battle Mirror Image. Iya, tipis banget. Ini banyak banget risiko yang terjadi. Tapi lihat Wattnya juga harus tumbang di area mid kali ini. Gak punya flicker juga dari seorang Watt. Supriyadi, Fredo langsung Wild Dragon ke arah seorang Sin-nya tumbang. Dan bahkan Lemonnya pun mengeluarkan ini yang over tuh langsung di follow up dengan cukup baik sekali dengan ejector dari seorang Finn di situ Bude. RRQ Hozi bermain sangat apik walaupun tadi kita ngelihat banyak banget yang mencoba untuk fokus ke arah Iya. belakang dan gak bisa mendapatkan Mars tapi di area lini depannya. Itu dihajar-hajar sama RRQ Hozi. Dan 3 member harus down apalagi ini awatnya juga tumbang. Iya, Begitu pula dengan Rinasmi. betul. Dua flanernya harus dipinis. Walaupun Mars belum tersentuh sama sekali, Mars udah harus cukup berhati-hati sih. Apalagi dari segi turret, RRQ sih udah berhasil mengamankan 2 di area bawah, di area atas. Pergerakan dari RRQ sih akan semakin luas lagi. Mereka bisa Benar. masuk ke area jungle dengan bebas tanpa adanya proteksi dari turret. Betul, apalagi mereka juga bakal sedikit sulit untuk ngedapetin jungle dari sisi Genflix Arrow. Dan kali ini lihat Fredo-nya ngezoning. Gak ada habis-habisnya, tapi Finn-nya benar-benar coba ngeganggu juga ya. Tapi ternyata turtle-nya yang justru diamankan oleh Genflix Arrow kali ini Bude. Yep, Turtle sudah berhasil diamankan. Sementara Arkehosi menunggu di area bus. Timing yang tepat, Sin pun sudah bergabung. Mulai berotasi ke area tengah dengan proteksi dari Lemon dan juga Finn. Rupanya dari Arkehosi ini mau ngepres dari area jungle milik Genflix harus Aerowolf. sih. Iya, mereka kalau mau zoning Genflix Arrow, mereka harus paksa untuk mundur. Mundurin semua teman-teman dari Genflix Arrow. Oh, tapi ternyata lihat Fredo-nya langsung di Wild Dragon ke arah Albert, tapi nggak ada damage-nya karena dia emblem tank Bude, Chow-nya. Kali ini Wattnya bakal coba untuk nge-cover seorang Fredo. R7 pun gak akan terlalu memaksakan juga. Sudah melihat pergerakan dari teman-teman Arkeologi pindah ke area mid. Ejector langsung mantap berfloss ke arah seorang Mars. Dan lihat Albertnya langsung tanpa sublet ke arah seorang Clay. Itu yang sebenarnya ya. Memang Link ini ngeselin banget untuk ngejar ke arah backline-nya mudah banget deh. Yes. Dan sayang sekali di sini Genflix Aerowolf mereka harus kehilangan 2 dan pergerakan Arkeologi semakin bebas lagi. Masuk area jungle udah bebas dan Genflix Aerowolf. Lihat Untuk kali pertama Mars ditumbangkan. Padahal ini dia replay by Axe. Kita ngeliat bahwa mau coba untuk nge-clearing minion dengan adanya breaking Iya. 2. Tapi Finn tiba-tiba muncul dengan ejector semuanya komit ke area belakang. Damage dari Lemon pun itu besar. Dan Albert karena lini belakang. Jadi mereka udah tahu tugasnya masing-masing. Mereka bisa menghitung damage dari tiap pemainnya. Iya, agak terlalu riskan sih sebenarnya menurut aku dari Mars. Kayak dia Blazing 2 itu benar-benar ketara banget. Dan dia kaget tiba-tiba ada jauhnya ternyata masih punya ejector juga. Lempar-lempar, untal-untal sama jawheadnya. Jadi kali ini Mars bukan hanya harus perhatiin Finn, tapi Albert banyak sekali juga yang bisa mengarah ke arah mereka. Tapi ada Wild Dragon langsung ke arah belakang Finn-nya terpanis tadi dari belakang. Tempest Goblin berfokus ke arah awat super sepertinya dengan Inferno-nya masih bisa bertahan. Tapi Lemon dikejar-kejar oleh Rinasmi. Dan Amov ini terakhir dari Rinasmi gak mengenai siapapun. Iya, dan kali ini sudah kehilangan 2 member dari tim RQOC. Langsung split push R7-nya di area atas karena Lord-nya sudah mulai muncul Bude. Lord yang pertama yang belum di-enhance. Kali ini harus berhati-hati juga dari RQOC setelah mereka kehilangan Finn. Gak punya ejector, gak punya hero yang bisa lompat ke arah belakang. Karena kecuali Albert dan juga Jawhead ya kalau aku bilang. Ini agak sedikit sulit buat Lemon. Apalagi Lemon bisa dibilang ya magical damage yang sebenarnya harus menunggu inisiasi yang dibuka sama teman-temannya terlebih dahulu. Ya, tapi ini dia player statistik dari Awat dan juga R7.
cukup berbeda ya dari KDA dan juga Gold. R7 Iya. lebih mengungguli daripada Awad. Mungkin karena sebenarnya juga Wattnya tadi juga sempat ke pick off kan. Dan R7 cukup free juga di area tapi lihat Fredo-nya mengarah ke arah seorang R7 kali ini. R7-nya masih bisa pertahankan, masih punya flicker untuk mundur. Tapi ternyata tidak selama itu Bude, tapi Shuffle udah mulai dikeluarkan. Mengarah ke arah seorang Watt Linas, I'm offended kena 2. Mars yang mulai datang dengan blazing duet, kayak Dilemonnya tumbang. Dan bahkan lihat Finnya juga harus tumbang sepertinya Bude. Double point untuk seorang Mars. RQC memang kehilangan 3 player tapi di area bawah ada Sin yang berfokus untuk nge-red. Dia fokus ke area Objective. turret kan. Flix Arrow kehilangan 1 individualnya sedangkan mereka berfokus ke area Lord dan ada Albert di situ, mereka harus berhati-hati. Albert ke arah Division-nya. Lihat Oh, Clay-nya tumbang kali ini tapi lihat Lordnya tinggal 1 bar Bude. Apakah bisa diculik oleh seorang Albert kali ini mulai Vince Voice dan langsung. Apakah yang tepat. Oh gak bisa ternyata Tidak dia. bisa. Tembak komplit dikeluarkan oleh Albert. Kali ini gagal untuk mendapatkan Lord. Gagal untuk mencuri. Mars menggunakan retribution-nya Iya. dengan on point. Betul sekali, masih ada retribution ternyata dari seorang Cloud-nya Albert. Untungnya dia juga gak pick off ya. Kalau dia pick off mungkin itu bisa agak sedikit bahaya untuk RQ Hoshi. Bisa di-push juga lane-nya oleh Genflix Arrow kali ini. Dan sudah mulai setup ulang lagi dari kedua tim Bude. Ya, ini harus berhati-hati sih. RQ Hoshi udah mulai keculik-keculik nih Bude kayaknya. Benar, dan kalau kita ngeliat dari fakta cool sesuai yang dibilang sama Momo ya dari Iya. semenjak MPL Season 1, Lemon pakai Kagura itu semua orang pada takut. Mogil. Lemon sama dengan Kagura, Kagura sama dengan Lemon. Wih, tidak ada yang bisa menggantikan. Dan kali ini mulai di-push sepertinya dari semua lane. Dari tim RQ Hoshi, Genflix Arrow, mereka benar-benar fokus objek. Dan terlihat flicker dari seorang Finn kali ini. Dijoktir ke arah Rinasmi. Oke, bakal dihentikan. Terkena stun dari seorang Rinasmi. Tapi lihat di area belakangnya Lemon yang benar-benar diharas habis-habisan. R7 dengan Black Dragon Form mengarah ke arah seorang Watt. Watt yang udah gak punya flicker. Dan seperti di Genflix, mereka gak mau terlalu terburu-buru Bude. Gak ada yang mau terlalu overcommit kalau mereka melakukan satu kesalahan aja. Ini bisa jadi berabe banget, apalagi Betul. sebenarnya kalau dari Genflix Arrow Wolves, mereka udah kehilangan 1 individu di area bawah. Sedangkan RQC di area tengahnya masih ingin mendefense, gak mau kasih gratis. Ke area belakang ada Fredo yang mencoba untuk mencari di mana Albert berada. Dan Albert ternyata ada di Playnya. depan. Tempest Oblet kena 2. Rinasmi dan juga Marcella bahaya. Rinasmi masih bisa selamat, masih bisa kabur-kaburan dan ada di belakang. Finn mencoba untuk mencari Lihat mangsa. R7-nya. Fredo-nya masih bisa selamat, tapi di I'm sini offended dari Awad seorang Putri Rinasmi ya. datang pula dengan adanya Inferno. Finn-nya tumbang, R7 begitu low HP. Black Dragon Form dikeluarkan. Coba untuk kabur saja Albert ya. sebagai defense mechanism. Iya, dan kali ini tarik ulur yang dilakukan sama RQ Hoshi setelah adanya pertukaran 1-1 Clay dan juga Finn-nya tumbang Bude di area mid-nya. Bisa dibilang kayak tim fight-nya cukup panjang. Tapi kayak dari kedua tim juga mereka tarik ulur gak mau terlalu komit banget. Yang sampai akhirnya tadi kita lihat Mars sebenarnya udah blazing 2 tapi damage-nya ternyata belum terlalu sakit Bude. Iya, ini yang tumbang pun cuma support-supportnya doang. Iya. Bukan core dari kedua tim. Kalau kita ngeliat dari segi itemnya, ini tajir juga sih dari Mars. Dari seorang Mars ya. Iya, lumayan mengejar dari CZ Network. Uh-uh. Sin pula udah punya Blade of Despair, damage-nya udah sakit banget. Endless Battle juga sudah dikantongi. Iya. Dan Albert critical dan movement speed dari ininya juga udah punya. Iya, kalau menurut aku ya, kayaknya dari RQ Hoshi mereka bisa coba untuk numbangin Rinasmi terlebih dahulu gak sih? Kayak I'm Offended itu bener-bener gak ganggu banget. Tapi tebel banget Renasmi, jadi Iya makanya. galau sih. Galau segalau-galaunya. Damage terbesar sebenarnya kan dari Mars dan gimana caranya RQC mereka sabar untuk tunggu sampai Fredo-nya muncul dulu ngeluarin Way of Iya. Dragon. Mungkin kayak harusnya culik satu persatu kali. Tapi kalau misalnya Genflix-nya kayak bener-bener coba untuk team fight-nya barengan terus, ini bakal sedikit sulit juga buat RQ Hoshi. Apalagi Finn yang udah kelihatan juga dia coba untuk flicker maju gitu nyulik ke arah backline-nya. Apalagi Rinasmi atau enggak Clay ya. Ini yang bakal menjadi target dari seorang Finn sih. Iya, karena RQC sekarang mereka udah mulai bersiap di area tengah. Keduanya tuh ngotot banget buat mempertahankan turret di area midlane. Tapi Fredo membuka map di arah push dan ada Way of Dragon tempat mengenai R7 di area Lihat belakangnya Lemonnya di area dihabisin. belakang. Di area belakang dengan dari Tempest Oblit semuanya sudah dikeluarkan. Belum dibuka untuk RRQC nggak mau untuk berperang lagi. Tapi Minion selalu ya menjadi support yang baik untuk RQ Hoshi kali ini. Mendorong di area atas Bude dan Marsnya mau gak mau harus clearing terlebih dahulu. Di area tengah ditahan terus-terusan RQC. Mereka mau nge-push juga di area atasnya. Mencoba menjadi pengalian isu bagi Genflix Arrow biar mereka nggak benar-benar defense-nya kuat. Lihat tuh Albertnya sendirian di area bawah harus berhati-hati. Ada Watt dan juga Mars yang udah mulai menjaga tapi dia
cukup lincah lah ya, masih ada Vince Voice juga. Permasalahannya adalah dia nyolong red buff yang dimiliki sama Mars Bude. Udah nggak ada red buff dari Mars dan sekarang RRQ Husi bersama dengan Galvisa Robo kita udah bisa ngeliat dari Lord Camp by Mandiri. Ini Lord yang kedua pasti mahal banget untuk ngebantu mereka nge-push ke area lainnya. RRQ Husi bermain sangat sabar dari segi kill 15-16. Gak terlalu jauh. Dari segi net worth RRQ Husi memang sedikit mengungguli dengan 3.000 net worth-nya. Memasuki menit segini 2.000-3.000 gak terlalu berasa menurutku. Iya, tergantung dari setup juga dari kedua tim kali ini. Karena sebenarnya itemnya udah bisa dibilang ya hampir mirip-mirip lah ya. Udah hampir komplit juga. Dan kali ini di area bawah Wattnya mulai diharas dengan adanya Sin dan juga R7. Tapi lihat Wattnya sendirian karena teman-temannya di area atas Wattnya masih punya Inferno. Tapi lihat Sinnya masih bisa survive ternyata dari seorang Isen Sin Bude. Mars mulai datang kali ini battle mirror image. Oke, blessing duet kah? Finnya nggak bakal bisa bertahan agak sedikit tapi R7 bakal coba untuk membalaskan kematian dari seorang Sin. Kali ini 2 untuk 1 untuk Genflix Arrow bisa dibilang cukup mengalami kerugian yang cukup besar karena Lordnya udah mulai muncul Bude. Yes, tanpa adanya Mars, tanpa adanya awas bersedia ada 2 untuk 1 dan ada Jack sudah dikeluarkan Trinamnya, Diramo Benedict keluarkan, Fredo pun dari arah belakang, Wave mereka dikeluarkan semuanya di pop-up tapi lihat Klee-nya juga sangat sekarat dan Seven memfokus ke arah Klee, semuanya dari Genflix Arrow porak-poranda begitu low dan Lord akan terreset di area belakang. RRQ masih ingin menahan, mencoba untuk menduduki areanya. Fredo masih ada separuh HD tapi ejector dikeluarkan. Fredo dalam bahaya, masih punya immortality, dia kabur saja dengan adanya Sunfall. Dikejar kali ini sama R7 tapi sepertinya nggak akan terlalu dipaksakan karena Rinasmi pun sudah mulai muncul untuk mengcover seorang Fredo. Tipis banget, masih ada Sunfall, masih ada Jet Mundo juga. Yes, immortality juga dia miliki, makanya dia begitu percaya diri. Flicker pun masih dia simpan dengan timing yang tepat, nggak terlalu panik untuk ngeluarin semua yang dia punya. Tapi Genflix Arrow, walaupun mereka kalah dari jumlah 3 lawan 4, tapi mereka berhasil untuk menghalau permainan Lord dari RRQ Hoshi. Reset, diulang lagi, semuanya harus set up ulang lagi. Betul, dan bahkan networknya juga mulai dikejar Bude. Dimana RRQ Hoshi tadi sempat mengungguli ya dari sisi network, tapi kali ini Genflix mereka mengejar perbandingan 3.000 kali ini untuk Genflix Arrowwolf. Ya, RRQ Hoshi memilih untuk mencoba untuk bermain kucing-kucingan, nangkep satu persatu, pick off fine, nge-push laningnya terlebih dahulu. Dan dari Genflix Arrow memang udah lumayan kaya sih, dari Wattnya, dari Marsnya juga. Dan dia bahkan bikin Wind of Nature juga dari seorang Mars. Lalu ada Golden Staff, Demon Hunter Sword dan juga Damage Detection. Ya, dari Queen Swing. Kecil-kecil banget ya itemnya nih. Itu dia. Aku sampai sipit-sipitin mata tau. Enggak, karena ini adalah patch terbaru. Kita butuh adaptasi juga mau Watchan. Keren sih, keren. Dan kali ini lihat Fredo-nya udah mulai maju loh. Sudah banyak dari ke arah Finn, tapi Finn masih cukup tanky kali ini. Lihat, masih punya immortality dari seorang Fredo dan juga seorang Finn. Tapi lihat Albert, Deviant Sword-nya nggak mengenai seorang Fredo ternyata. Budi lebih bergarah ke arah seorang objektif kali ini, tapi mulai masuk. Tapi seorang mulai dibuka. Memang lihat Albertnya harus mundur sedikit. Lihat Sinnya di area belakang akan menjadi target. Dan harus tumbang dari seorang Sin. Harus mundur dari teman-teman RRQ Hoshi kali ini. Watt udah mulai maju dengan Inferno dan bahkan lihat R7-nya udah mulai datang. Dengan Dragon Tail dan bahkan lihat Lemon yang memberikan support di area belakang juga. Rinasmi masih mencoba untuk membackup seorang Awad Supriyadi. Iya, dan RRQ Hoshi walaupun mereka kehilangan Sin, mereka masih percaya diri untuk melakukan sesuatu karena mereka punya 2 core. Mereka punya Albert dan juga R7. Iya, makanya. Oh, pas tadi di turret ya? Sampai Soblet, hilang. KP dikeluarin di area tengah jebret-jebret dari diselepet-selepet. Itu ngejutin banget sih karena RRQ Hoshi tanpa disangka mereka ngedive ke area turret walaupun mereka belum bisa mendapatkan dari segi turret ya. But at least ada peperangan yang benar-benar mereka bisa membayarkan 1 core untuk 1 core. Dan ini Finn sih yang selalu menjadi inisiator dari RRQ Hoshi ngebuka map dengan adanya Albert di area bawah. Tempest of Wind sudah dikeluarkan, Inferno dari Awad Supriyadi pun sudah dimunculkan juga. Iya, tapi ternyata lihat di area midnya mulai dipaksakan lagi kali ini. Finnya langsung menyelamatkan seorang R7 yang udah low banget. Habis tadi digebuk-gebukin sama Rinasmi dan juga Fredo Bude. Tapi susah banget sih kan Genflix Arrow kalau mereka mau nangkep R7 dia punya Flicker pula. Dan gak lupa wave dari Black Dragon Vault-nya dia selalu menuju ke area lini belakang. Ini Albertnya sih yang bikin susah. Kayak terbang kemana-mana, nge-clear-nya cepet banget. Kayak split push yang dilakukan sama Albert ini bakal nge-distract pergerakan dari Genflix Arrowwolf. Ya, dan terus-terusan mereka lakukan RRQ sih bener-bener main. Ya, yang kayak aku bilang juga sih kucing-kucingan gitu. Ih, dicolong tapi kali ini ditarik dengan Imo Bandit. Albertnya masih bisa bertahan Bude.
dan Genfix Arrow juga nggak bisa untuk follow up, mereka nggak mau commit mengejar ke area Albert. Walaupun tadi HP-nya udah low banget, cuma dengan adanya Sin, dengan Mountain Shocker, dia udah tahu informasi dari Genfix Arrow dan sedangkan Genfix mereka nggak tahu sama sekali keadaannya di mana. Ada Beotre ke tempat mengenai karena lagi Sinnya ditangkap lagi dan lagi seperti katanya Momochan dan Fredo flick out kabur, sementara dari Rinasmi ini mendapatkan sesuatu, kasih pressure yang besar ke area jungle milik tim Arkeozi. Iya, ini Arkeozi benar-benar nggak mau kehilangan turret mid-nya sih. Kalau turret mid-nya sampai jebol, ini Genfix bakal lebih enak lagi untuk masuk ke area jungle dari Arkeozi. Kali ini udah mulai debate sepertinya untuk Lord yang kedua, apakah bakal termakan baitnya oleh Arkeozi. Pinnya udah mulai tahu pergerakan dari teman-teman Genfix Arrow. Kali ini Fredo mulai berjaga di area depan. Lemonnya juga mulai membuka boost dengan ada payungnya di situ yang sudah mulai ditebarkan, tapi Finnya masih berjaga. Rinasminya sudah mulai keren. Halo. Tapi lihat Lordnya tersisa 2 bar. Albert juga udah menunggu di area belakang. Kali ini bakal coba dipaksa kah? Bakal coba ditahan untuk mundur. Kali ini Lemon dia udah mulai masuk kali ini dengan ada Albert, tapi lihat The Wave Dragon ke arah seorang N7. Lihat Albertnya mengarah ke arah belakang, ke arah War. Lordnya dipaksa untuk di reset Bude. Iya, untuk nge-setup ulang lagi, tapi begitu sekarat dia masih bisa kabur di area atas. Albert memainkan permainan yang sangat cerdik, pandai, luar biasa. Dia bikin Genfix Arrow fokusnya kepecah, harus nge-defense area bawahnya, area atasnya. Dan juga harus memikirkan Lord sembari menunggu Sin untuk kembali hidup. Itu kayak, apa tau gak? Apa? Belum gajian tapi harus udah bayar kartu kredit, cicilan, utang, pusing ya orang tua. Genflix gitu ya, pusing gitu ya. Kayak gitu ceritanya pusingnya. Oh iya, mau metin dashboard. Oke, soalnya Genflix Arrow bener-bener kayak mereka harus bersama, bareng-bareng, dan gak ada yang bisa mengikuti temponya sama Albert. Movement speed-nya panjang banget, dan R7 dia sendirian pun bisa ngelawan siapapun. Durability-nya sangat tinggi, dia punya escapability yang cukup kuat. Itu mainnya nanti, Fredo. Gimana Racing Wolf ya? Ini harusnya ya, kalau menurut aku sini jangan sampai ke pick off sih. Kalau bisa sini itu jadi finisher sih. Iya gak sih? Biarin Finn sama Lemonnya sama R7-nya yang di depan. Atau mungkin Lemonnya di area belakang juga ngebantu dari Magical Legend. Nah kayak gini mulai celip bersatu tapi Let's Play-nya masih punya Immortal. Tipis banget dari seorang Clay, tapi lihat Fredo-nya berada di paling depan sendirian. Teman-temannya di area belakang gak mau terlalu dipaksain ternyata. Yes, sekarang Amo Finish dari Rinasmi gak kena siapapun. Dan Genfix Arrow harus menunggu untuk beberapa detik kemudian untuk nge-setup ulang. Cukup memberikan tekanan kepada Arkeozi. Genfix Arrow pun juga hampir aja ke pick off dari Clay-nya. Damage yang sangat besar dibutuhkan pastinya. Tapi Albert berada di area tengah, Infamous dipopol oleh Owan Super Supriyadi. Tapi R7 pun hadir ke area River untuk kasih pressure pulang. Gak akan ngebiarin dari Genfix Arrow semena-mena. Iya, dan kali ini mulai meng-clear minion terlebih dahulu dari kedua tim. Mau coba paksain dulu mainin wave minionnya. Supaya mereka lebih gampang juga. Viva, ada di Q. Itu juga. RQ. Ih, gak gitu. Viva, ada di Q. RQ. Kamu tuh belum beli kan stikernya? Gak punya diamond kak. Mau ikut giveaway dari ini dulu deh. dari Ax, dari Nimo. Boleh. Ax kan suka ada kuis tuh. Itu dia. Nanti aku ikutan dah. Iya udah, beli ya biar kamu tahu tuh beli stikernya. RQ. Gak gitu, kesel banget aku. Beneran kayak gitu? Enggak. Viva, RQ. Nanti aku beliin deh. Viva, RQ. Ada gitunya? Ya udah, ini Lordnya mau dipokeng. Lord, kita tanya Lord gimana Lord bunyinya? Bagaimana ini? Kata Bapak Lord, saya di PHP-in terus. Iya juga. Bener-bener, ini baru Lord yang kedua loh. Iya, saya dicolek-colek. Lihat, Bapak dimainkan. Tarik ulur dua-duanya dari Genfix Arrow sama Arkeozi. Mereka tahu banget gimana caranya untuk nahan, untuk nge-setup juga. Ini kayaknya mesti ngeculik satu sih dari Arkeozi. Mereka satu aja gak cukup. Sulit ya, mau nyulik kuat ada Inferno, mau nyulik Rinasmi, dikepet-kepet sama sabitnya. Mau nyulik Mars juga sulit gitu ya. Harus ada satu member dari Arkeozi yang sigap untuk bermain split push sendirian. Sembari dari Genfix Arrow mereka akan mengerahkan semua pemainnya ngebantuin ke arah Lord. Iya, kalian mulai dibait lagi oleh tim Genfix Arrow. Lordnya udah mulai dicolek dan Pinnya udah mulai datang. Nungguin aja di depan situ gak apa-apa. Gak apa-apa. Santuy aja, Lordnya gak apa-apa. Tapi lihat Clay-nya Bude, tipis banget di area mid kali ini. Hanya mencolek saja seperti dari tim Arkeozi. Albert pun gak mau terlalu komit kali ini. Belum ada yang benar-benar kekunci banget dari tim Genfix Arrow. Dan tiba-tiba sekarang Genfix Arrow mereka harus nge-reset ulang lagi. Nge-setup ulang lagi. Arkeozi juga mencoba untuk
menaklukkan Lord. Tapi Lord terreset kembali. Udah berapa kali maju mundur Shantik. Oh, lihat minta transit yang dimiliki oleh seorang Lemon kali ini mencoba untuk mundur dari seorang Kaguranya. Tapi Pedro langsung dua Dragon ke arah seorang Lemon masih diprotek oleh Sin kali ini. Mulai maju, Fredo harus mundur dan bahkan lihat ejector Marsnya udah langsung blazing duet. Clay-nya harus tumbang. Terkena satu dan bahkan lihat Albertnya terlalu memaksakan masuk. Dive ke arah inhibitor di area bawah atas Bude. Iya, terlalu ngedive dari Albert sehingga dia harus tumbang hanya untuk komit ke area Clay. Perhitungannya kurang tepat dari Albert. Harus kehilangan Albert Argiosi. Tapi yang bermain sabar tapi Awad terus ya tertangkap dengan ejector, semuanya dikeluarkan. Inferno dari Awad menahan damage begitu banyak, tapi dari belakang R7 mengejar-ngejar dari seorang kuatnya sampai ke area turret. Sedangkan di area belakang Fredo dengan adanya mortality mencoba untuk kabur dengan ada Sun Popula. Jangan Zero, mereka masih bisa bertahan bahkan dari kejaran R7. Iya, dan bahkan lihat R7-nya juga sampai dive tadi ke turret 2. Sampai bener-bener gak mau dikasih pulang Wattnya. Tapi masih bisa selamat. Iya, masih bisa survive. Dan R7 pun ya udah dia tahu dia gak ada Albert juga. Dia harus mundur, setup ulang lagi. Dari kedua tim udah 27 menit Bude. Wow. Lordnya di PHP 2 menit. Bahaya juga, tapi apa penalti juga dikeluarkan. Sin dalam bahaya, dalam masalah. Masih bisa bertahan, ada proteksi dari seorang Queen dan juga R7 di area belakang. Belum mengeluarkan break second round-nya. Masih cooldown, menunggu tapi yang tepat. Mars damage-nya udah mulai sakit sekali. Berarti itu dikeluarkan. Dua hero dari RRQC harus menahan damage yang begitu besar. Tapi Finn menuju ke arah Mars. Satu hit lagi. Mars masih bisa bertahan dengan adanya Ritnas. Finn Donrat Mokim, Amo Pendant. Finn pun tumbang dari RRQC. Oh, kehilangan satu member dari tim RRQC. Udah gak ada inisiator kali ini dari tim RRQC. Mereka harus lebih slow lagi mainnya. Coba untuk mungkin lebih memanage dari wave minionnya aja kali ya. Karena mereka mau gak mau harus nunggu 30 detik lagi untuk Finn respawn kali ini. Tapi ternyata Clay-nya harus tumbang. Ada Lemon yang menunggu. Rinasmi di situ. Nggak terkena Emo Finite-nya ya barusan. Ya, tapi lihat di area bawah kali ini mulai dibuka tembak sama plate-nya dan lihat Wattnya juga mengeluarkan Inferno hanya untuk bertahan dari damage yang keluar dari seorang Albert. Kali ini Wattnya benar-benar gak dikasih bertahan dan langsung tumbang begitu saja. Sin-nya mulai datang, Mars-nya tidak bisa berbuat banyak karena sudah tumbang Wattnya Bude. Ya, ini sudah mau masuki menit ke hampir ke 30 ya. Jadi Lordnya aja belum berhasil ditaklukkan dari kedua tim. Baru game pertama loh. Oh iya juga ya. Iya, udah berasa kayak match kedua gitu ya. Iya benar juga. Albert akhirnya mencoba menjadi pengalihan Isusin di area bottom lane. Teman-teman dari RRQC menjaga dari area jungle dengan Genfix Arrow. Sedikit lagi Lord akan berhasil dikantongi RRQC. Ready terakhir dan Lord berhasil dikantongi. Rinasmi mencoba mengeluarkan ammo pendantnya dan timing yang tidak tepat. Dia akan dipunish. Tempat terakhir untuk menutup Rinasmi. Betul sekali, itu pas banget timingnya. Immortalnya pecah, Rinasmi berusaha untuk ya udah aku YOLO aja ya. Kalau aku bisa colong ya colong, kalau nggak bisa ya udah doakan aku. Udah desperate move juga sih, soalnya kalau Lord datang, ini betulnya di arah bawah juga udah jebol. Tim RRQC makin mudah untuk memasuki base dengan Pixar Wolf. Jadi pengalihan isunya makin banyak lagi dari RRQC. Rinasmi sekarang tumbang 40 detik kemudian. Aku gak tahu siapa yang akan terjadi ketika Rinasmi hidup karena RRQC udah langsung menggempur turret tier kedua di area tengah sudah habis. Tersisa 2 inhibitor di area tengah dan juga arah atas. Minion sudah mulai masuk. Super Minion juga akan hadir dari RRQC. Tapi lihat Fredo udah flicker, kali ini gak punya escape mechanism lagi dari seorang Fredo dan bahkan Lordnya udah mulai masuk di area bawah, ditahan sedikit oleh RRQC. Ini masih Lord yang kedua dan lihat Fredo-nya berada di paling depan mencoba untuk menghentikan pergerakan dari tim RRQC dan lihat Lordnya dibiarkan begitu saja bermain dengan seorang Mars. Dan kali ini mulai masuk, dicicil sedikit demi sedikit karena mereka dari RRQC, mereka memanfaatkan minion yang mulai masuk. Tapi lihat Fredo-nya langsung dekat ke arah seorang Finn, tapi Finn-nya cukup tanky. Fredo-nya masih bisa balik, masih harus Junto dan juga Jikundo. Finn langsung flicker mengarah ke arah seorang Watt, kali ini langsung ejector dan membakar Unstoppable Force dari seorang Watt di sini. Tapi kalau kita lihat Finn-nya harus tumbang gitu. Ya ini bayaran yang sangat mahal tentunya dari Genfix Arrow untuk menumbangkan Finn. 2 inhibitor sudah hancur dan proteksi mereka terhadap base turret semakin gak ada dari tim Genfix Arrow. Mulai kewalahan, mulai kebingungan RRQC. It's okay, ini adalah Finn yang tumbang. Sementara Albert masih bisa melenggang bebas, dia bisa nge-push kemanapun, begitu pula dengan Lemon menjaga jungle milik Genfix Arrow Wolf. Iya, dan base-nya dari Genfix Arrow udah mulai ter-expose kali ini. Super Minion udah mulai berjalan dari kedua lane, dari tim RRQC. Mereka juga harus berhati-hati, harus benar-benar peka minimap banget Bude. Karena ini semua distraction yang dilakukan sama RRQ,
Ini bener-bener apa ya, bisa dibilang kayak hampir berhasil Umeti, semua gitu. bikin pusing. Umeti. Bikin pusing karena di area bawahnya ada Yuzong R7, di Iya. area atas ada siapapun Albert bisa mengisi. loncat-loncat. Itu dia. Apalagi Sin punya Mountain Shaker juga ya Bude ya. Ya, jadi posisi dari Gambit Zero akan langsung ke expose begitu Mountain Shocker di touch, Di touch. dipencet. Oh oke, dikeluarkan. Di touch. Oke, dan Ada lalu sih sekarang dia itemnya udah full begitu pula dengan Gambit Zero Wolf. Sampai bingung duitnya mau dikemanain. ini game drama bukan ya? 31 menit. Belum, Kayaknya pernah 33. ada yang lebih, oh ada yang lebih lama lagi. 33 kayaknya. Ayo, dan kali ini Wattnya mulai diharas di area bawah. Kali ini Inferno mulai di pop up dan bahkan lihat Lemon nih langsung mundur ke arah belakang dengan adanya Flea dari seorang Lemon, dan Fredo udah mulai memfollow up, mulai mengcover juga dari seorang Clay-nya. Di situ benar-benar nggak mau terlalu dipaksain, jangan sampai Wattnya ke pick off lagi. Satu member hilang dari Genflix Arrowwolf ini bisa bikin RRQ memainkan laningnya sih kalau aku bilang. Ini aja sebenarnya RRQ udah punya kontrol dari ketiga lane Iya. yang mereka miliki. Di-push terus-terusan apalagi dengan bantuannya Super Minion. Dan 40 detik lagi Lord akan hadir. Tas. Dan ini Lord yang ketiga. Gimana, Mam? Tas. Itu tas. Aku diajarin kornet. Iya. Tas. Recall. Record. Tas. Tapi ejector juga sudah dikeluarkan sama Vin cuma buat ngeganggu internasi doang. Aku yakin ini nggak ada yang mau berperang sampai Lord yang ketiga hadir. Ini ya, gameplay dari tim RRQ sih selalu begini. Di bawah ke arah late game, mereka nggak mau sampai ada minor mistake yang bikin mereka tuh kayak keculik satu persatu, sampai akhirnya mereka hilang objektif Lord. Dan ini yang bakalan dilakukan sama terus sama RRQ. Kalau mereka bisa tarik ulur, apalagi di area Lord Speed, ya udah tarik ulur aja. Mau game sampai 40 menit, 50 menit ya udah nggak apa-apa. Gak apa-apa, sampai Iya. 1 jam kalau bisa yuk. Oke, kita butuh caster pengganti. Loh, emergency caster. Emergency caster. Tapi kali ini lihat Albert yang bakal coba 1v1 kali ini dengan seorang Watt di area bawah. Ini Vero udah mulai di pop up dan Albertnya hanya melenggang. Oke nggak jadi? Aku mundur. Tidak jadi karena sebenarnya RRQ mereka cuma menjadi distraksi aja di area bawahnya. Albert cari-cari kesempatan untuk melakukan push sementara Genflix Arrowwolf mereka harus memikirkan landingnya, memikirkan Lordnya. Lemonnya hilang ternyata Bude kali ini dari seorang Vin udah langsung nge-eject tadi seorang Bude, tapi lihat ternyata gak ada flow dan Albertnya udah mulai masuk kali ini, dapat outlet mulai dibuka dan bahkan lihat R7-nya dengan Dragon Black-nya mulai datang dan bahkan lihat R7-nya mulai balik lagi untuk membackup teman-teman dari tim RRQ. Rinasmi kali ini udah cukup tanky dan bahkan lihat Fredo juga mulai mencoba untuk mendefense dan bahkan lihat 2 member dari Genflix Arrowwolf sudah mulai tumbang. Aimon Banditnya gak mengenai dari seorang Rinasmi. Viva, RRQ dari tim RRQ udah mulai di-pop kali ini, minionnya udah mulai berjalan. Lordnya juga udah mulai masuk. Wattnya benar-benar mencoba untuk mendefense, tapi lihat sini berfokus terhadap objektif. Dan game yang pertama diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Wow, RRQ akhirnya setelah perjalanan yang sangat panjang dan keras, mereka memenangkan game yang pertama, permainan yang sangat sabar. Mereka nggak mau gegabah, nggak mau melakukan kesalahan apapun. Dan pada akhirnya Genflix Arrow harus tertunduk di game yang pertama. Iya, melepas Link yang menurut aku kayak